Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman Perkenalkan, nama saya Tony. dan guru pengampu kami Jumafi Arianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan data dalam bentuk angka atau kode biner, yaitu 0 dan 1. Teknologi ini berbeda dengan teknologi analog yang menggunakan sinyal kontinu. Kelebihan teknologi digital antara lain kecepatan pemrosesan yang tinggi, tingkat akurasi yang lebih baik, serta kemampuan penyimpanan data yang besar. Namun teknologi digital juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada listrik dan perangkat pendukung. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital dimulai dari penggunaan komputer generasi awal yang berukuran besar dan lambat. Seiring waktu, teknologi terus berkembang menjadi lebih kecil, cepat, dan canggih. Dalam bidang komunikasi, perkembangan dimulai dari jaringan 1G hingga kini mencapai teknologi 5G yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi, latensi rendah, dan koneksi yang lebih stabil. Apa sih penyimpanan data digital? Penyimpanan data digital disimpan menggunakan berbagai media penyimpanan. Contohnya adalah hard disk yang bisa digunakan pada komputer, flash disk praktis dan mudah dibawa, compact disk atau CD, serta cloud storage atau penyimpanan awan yang memungkinkan data diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Nah, apa sih transmisi digital itu? Nah, transmisi digital itu adalah proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Pengiriman data dapat dilakukan melalui media kabel seperti optik, fiber optik, wire, dan kabel koaksial. Selain itu, terdapat juga transmisi nirkabel atau wireless seperti Wi-Fi dan jaringan seluler yang memungkinkan komunikasi tanpa menggunakan kabel. Penerapan dan dampak teknologi digital. Teknologi digital diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi melalui ponsel dan media sosial, belanja online atau e-commerce, serta perkembangan komputer yang semakin canggih. Nah, perkembangan ini memberikan dampak positif berupa kemudahan dan efisiensi, namun juga menuntut kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Akan menjelaskan materi tentang jaringan seluler dari 1G sampai dengan 5G. Yang pertama ada jaringan seluler 1G. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana. Artinya, jangkauan dari teknologi 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Di sini saya akan menjelaskan materi 2G. Teknologi jaringan 2G diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia yang ditandai dengan mulai digunakan gelombang digital. Perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Teknologi 2G ini disebut sebagai GSM, yaitu gelombang System for Mobile, dan CDMA, Code Difference Multi-Access, yang telah mendukung pengiriman teks atau yaitu SMS dan suara sekaligus. Fokus utama dari perkembangan teknologi seluler 2G adalah menyediakan layanan suara dan memanfaatkan chip sistem. Generasi ini memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat sekitar 14 kbps. Dan di sini ada 3G. Teknologi jaringan 3G pertama kali ditemukan pada tahun 1998 dan diperkenalkan tahun 2001 di Jepang dengan berbagai peningkatan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Jika diperhatikan, perkembangan teknologi 3G pertama kali muncul pada sebuah perangkat seluler,
di mana satu perubahan yang cukup signifikan adalah adanya dukungan mobile, internet, dan roaming atau akses di luar jangkauan yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai informasi. Yang keempat ada 4G. Teknologi telekomunikasi kemudian berkembang lebih pesat, ditandai dengan hadirnya generasi jaringan keempat, yaitu 4G. Teknologi jaringan 4G pertama kali ditemukan pada tahun 2008 dan dikoordinasikan di Stockholm, Swedia, Oslo, dan Norwegia pada tahun 2009. Dari sisi kecepatan, jaringan 4G memiliki kecepatan 50 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G. Pendahuluannya, jika teknologi 3G pertama kali munculnya pada sebuah perangkat seluler, maka berbeda dengan teknologi 4G. Dari sisi fungsionalitas, 4G tidak hanya terbatas pada telepon seluler saja, namun juga bisa digunakan di berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Dan yang kelima ada 5G. Jaringan 5G mulai beroperasi secara komersial di seluruh Indonesia sejak tahun 2021 setelah melakukan 12 kali uji coba sepanjang 2017 hingga 2020. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi telekomunikasi sebelumnya. Dan di sini saya akan melanjutkan materinya. Jaringan 5G didasarkan pada teknologi yang disebut ortogonal. Teknologi ini merupakan sebuah metode modulasi sinyal digital di saluran kanal yang berbeda untuk mengurangi gangguan sinyal. Teknologi 5G merupakan teknologi yang sangat fleksibel. Teknologi ini dapat diterapkan untuk jenis layanan mobile, broadband maupun fixed broadband. Demikian pembahasan mengenai teknologi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.